Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friana_official. Halo adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kakak kembali lagi memberikan soal prediksi yang insya Allah sudah disesuaikan dengan soal UTBK gelombang pertama. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, saat pergi berkemah, tim pramuka pertama menjatuhkan suatu benda sebagai tanda untuk diikuti oleh tim pramuka kedua. Tindakan ini merefleksikan perspektif sosiologi. A. Struktural fungsional, B. Pertukaran, C. Konflik, D. Perkembangan, atau E. Interaksionisme simbolik. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah E. Berikut pembahasannya. Adanya tanda untuk diikuti menunjukkan contoh dari interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik adalah cara atau kemampuan menafsirkan informasi yang disampaikan melalui simbol, tanda, kode, atau bentuk-bentuk yang lain. Misalnya ketika kalian memegang-megang kepala, seharusnya teman kalian itu paham kalau kalian sedang sakit kepala. Itu adalah contoh dari interaksionisme simbolik. Yang kedua, ketika Derans sedang bersama temannya di suatu mall, tiba-tiba melihat beberapa orang berjalan bergegas menuju pintu keluar sambil menengok ke belakang. Beberapa detik kemudian sejumlah orang terlihat berlari menuju pintu-pintu keluar dan Derans mendengar ada yang teriak api, api. Ketika ia dan kawan-kawannya ikut berlari sambil berteriak ada kebakaran, di dalam teori kerumunan sosiologis ilustrasi di atas memperlihatkan telah terjadi A. Kebakaran, B. Kepanikan, C. Penularan, D. Kerumunan, atau E. Kerusuhan. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah B. Nah, di sini berikut pembahasannya ya. Yang digambarkan pada kalimat soal adalah kumpulan orang yang panik karena terjadi kebakaran. Dalam pembahasan pada bab kelompok sosial kerumunan seperti ini disebut panic crowd. Nomor 3, dalam suatu penerbangan dari Singapura ke Jakarta, seorang bapak meminta minuman hangat kepada pramugari. Namun karena minuman tersebut lama diantarnya, bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari tersebut. Bentuk bukan interaksionis ya, tapi interaksi sosial ilustrasi kejadian di atas adalah A. Asosiatif, B. Disosiatif, C. Interaksi negatif, D. Konflik langsung, atau E. Kolektif. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah B. Disosiatif. Ada dua bentuk interaksi sosial yang harus kalian ketahui. Satu adalah asosiatif, merupakan interaksi yang mengarah pada integrasi, terdiri dari kerjasama, akulturasi, asimilasi, dan juga akomodasi. Yang kedua, disosiatif, merupakan interaksi sosial yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, terdiri dari persaingan, kontroversi, dan konflik. Bapak yang protes tersebut menunjukkan interaksi disosiatif atau mengarah kepada perpecahan. Nah, soal nomor 4 di sini penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru dimaksudkan untuk berlangsungnya proses A. Asimilasi, B. Amalgamasi, C. Asosiasi, D. Afirmasi, atau E. Akulturasi. Jawaban kakak itu C. Berikut pembahasannya. Pada masa Orde Baru, keturunan Tionghoa diminta untuk menggunakan nama Indonesia. Upaya ini untuk mewujudkan pembauran budaya agar tidak terlihat perbedaan yang mencolok antar warga Tionghoa dan pribumi. Nah, itu yang kita sebut dengan asosiasi atau penyatuan. Namun, dalam proses pembaurannya itu nanti ada disebut dengan perpaduan budaya ya. Jadi kalau untuk yang ini jawabannya C. Asosiasi. Cuma perpaduan budaya itu ada ASI dan AKUL. Soal nomor 5, seorang anak sejak lahir akan terus mengalami proses sosialisasi. Orang tua menanamkan nilai-nilai yang paling mendasar kepada anak, seperti kejujuran, kesopanan, kerjasama, kemandirian, dan menyayangi sesama manusia. Seorang anak juga mendapat norma dan aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta berbagai keterampilan dan sejumlah pengetahuan. Semua ini akan didapatkan oleh anak pada tahap sosialisasi. A. Partisipatoris, B. Represif, C. Primer, D. Sekunder, atau E. Tersier. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak itu C. Berikut pembahasannya. Terdapat dua tahap yang juga disebut sebagai media sosialisasi. Yang pertama itu primer, lingkungan pertama dan paling utama dalam pembentukan kepribadian setiap lembaga, termasuk media sosialisasi primer adalah keluarga. Pada tahap ini ditanamkan nilai
norma yang mendasar. Sekunder itu lingkungan kedua selain keluarga, wujudnya bisa seperti teman bermain, sekolah, tempat bekerja, atau masyarakat. Pada tahap ini, individu bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Jadi, sudah jelas ya jawabannya C atau primer. Soal nomor 6, fenomena mudik pada hari raya keagamaan bagi masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah hilang meskipun penggunaan perangkat teknologi komunikasi sudah cukup masif. Nah, hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai dan norma: A. Kesopanan, B. Persahabatan, C. Kekerabatan, D. Ketetanggaan, atau E. Pergaulan. Apa nih jawabannya menurut kalian? Nah, jawaban kakak itu C. Mudik atau pulang kampung adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia untuk mengunjungi keluarga dan kerabat untuk menjalin silaturahmi di antara mereka. Oke, soal nomor terakhir, teori asosiasi diferensiasi meyakini bahwa penyimpangan adalah hasil dari proses belajar karena melalui proses belajar seseorang dapat A. diwarisi keterampilan menyimpang, B. mempelajari norma menyimpang, C. menghindari norma non-conform, D. menghadirkan deviant subkultur, atau E. mempelajari penyimpangan secara umum. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah E, yaitu mempelajari penyimpangan secara umum. Teori asosiasi diferensiasi menyatakan bahwa penyimpangan tidak diturunkan tetapi didapatkan melalui proses belajar. Maksudnya di sini adalah seorang anak tidak otomatis menjadi penjahat hanya karena memiliki ayah seorang penjahat. Namun seseorang bisa menjadi pelaku penyimpang jika ia bergaul dan mempelajari norma-norma dari orang yang pernah melakukan penyimpangan seperti narapidana. Oke? Sekian dulu nih yang dapat kakak sampaikan untuk sesi ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.